Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawasan malam Kamis yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dibaringi umur panjang, dan mugi-mugi setiap waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat kita isi terus dengan memperbanyak ilmu, menambah ilmu kita, menambah amalan-amalan soleh kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan. Untuk kesempatan malam hari ini kita ngaji kembali pembahasan surat Yasin. Ya, pembahasan surat Yasin, kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu saat ini kita membahas ayat 34 dan 35. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Dari ayat 33 sebelumnya dijelaskan tentang Allah itu menghidupkan lagi tanah yang telah mati, kemudian menumbuhkan tanaman di situ, dan akhirnya kita bisa menyantap atau menikmati makanan tadi. Di ayat 33 disebutkan wa ayatul lahumul ardul maitah, dan di antara tanda Allah itu menjadikan bagi mereka tanah yang sudah mati. Ahyainaha, kami menghidupkannya lagi. Wa akhrajna minha, dan kami mengeluarkan darinya habban, yaitu biji-bijian, faminhu ya'kulun, dan di antara biji-bijian tersebut akhirnya kita makan, kita konsumsi. Lalu di sini disebutkan wa ja'alna fiha jannatim min nakhili wa a'nab, dan kami jadikan agak serak ini ya, maaf ya. Pas di Arab ini nggak minum gula batu jadi watuk di sana. Seger banget. Cuma gula pasir di sana ya. Ora pas.
Seger banget nih. Waj'alna fiha jannatin min nakhil. Dan kami jadikan fiha di tanah tadi. Itu tanah yang sudah mati tadi kemudian tumbuh subur. Itu tumbuh nakhil, kurma. Ya, dan juga tumbuh a'nab, yaitu anggur. Tanaman apa di sini? Kurma kalih anggur. Ini nggak ada di Gunung Kidul ini ya. Kurma wonten apa mboten? Mboten. Anggur ada? Di sebelah mana? Bukan anggur minuman loh ini. Buah anggur. Ada tapi kecil-kecil. Anggur hijau. Anggur ki ungu kok. Hijau juga ada. Oh, ya wis. Berarti anggur ada ya wis. Jadi dijadikan ada kurma, ada anggur. Lalu wafajjarna fiha minal uyun. Di bawahnya dari tanaman-tanaman yang ada tadi ada sungai-sungai. Kalau di Gunung Kidul ya cuma di sebagian tempat saja baru ada sungai. Di Panggang nggak ada. Saptosari wonten apa mboten? Sungai? Mboten. Purwosari? Nggak ada. Palian? Ada. Oh, Karangtengah sudah banjir kemarin ya. Sudah ada. Di bawah tanaman-tanaman tadi itu ada sungai. Itu nikmat di sini yang Allah itu sebutkan. Nikmat yang pertama diberikan kurma, nikmat yang kedua diberikan anggur, nikmat yang ketiga diberikan sungai. Makanya disebutkan setelahnya liya'kulu min samarihi. Yang mereka itu makan dari buah-buahan tadi yang dihasilkan. Namun ingat, wa ma amilat suaidihim. Itu ingat, mereka itu usahakan, atau makna yang kedua, itu tidak mereka usahakan sendiri. Namun semuanya karena buah-buahan ini, tanaman-tanaman ini, sungai-sungai ini ada karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun. Tidakkah mereka itu mau bersyukur? Maka Allah sebutkan nikmat dulu. Di ayat 33 disebutkan ada tanah yang gak subur dibuat jadi subur. Terus ditumbuhkan tanaman-tanaman di sini. Tadi tanahnya jadi subur, tumbuh tanaman. Nikmat yang kedua. Baru disebutkan lagi kita makan dari situ. Fayakulu minhu. Faminhu ya'kulun. Ya, kita itu makan dari situ. Atau di sini disebutkan liya'kulu min samarihi. Baru Allah itu ingatkan, kita sudah makan dari situ, baru diingatkan hendaklah kita itu bersyukur. Jangan jadi orang yang kufur, yang mengingkari nikmat. Dan ini pas banget dengan keadaan bapak-bapak, ibu-ibu yang belakangan ini lagi panen besar. Sudah panen kemarin, Gi? Sekarang sudah nanam lagi. Iya kan? Nih, kapan mau panen lagi? 2 bulan lagi. Berarti kira-kira pas Ramadan ya. Oh, yo paling puasanya bolong-bolong sesuk iki panen. Tetap puasa apa mboten iki? Masa alhamdulillah. Jadi diingatkan di sini ada nikmat berupa buah-buahan, berupa tanah sampai kita itu dijadikan dari tanaman-tanaman itu bisa menikmatinya. Lihat penjelasan ayat. Allah menjadikan di bawah pohon-pohon kurma dan anggur pancaran mata air supaya mereka bisa menyantap makanan dan buah yang dihasilkan. Semua hasil itu bisa diperoleh karena nikmat dari Allah. Allah yang mengadakan
Allah yang memberikan rezeki yang seharusnya membuat kita semakin bersyukur kepadanya. Lihat, Allah yang memberikan rizki. Paham rizki yang dimaksud apa rizki? Rezeki niku apa ibu-ibu? Rezeki, uang itu rezeki apa mboten? Rezeki. Rumah rezeki. Anak rezeki. Sehat rezeki. Sembuh rezeki. Sakit cobaan dari Allah. Panjang umur rezeki. Kira-kira jenengan itu hitung rezekinya tiap hari itu berapa miliar? Nggak bisa dihitung apa mboten? Kalau semuanya mau diuangkan tadi, sehatnya diuangkan, panjang umurnya diuangkan, bisa jalan sampai ke sawah juga diuangkan, bisa pergi ngaji juga diuangkan, kira-kira harganya berapa? Hah? Bisa dibayar atau tidak? Tidak bisa. Nggak perlu kita hargain karena sulit sekali kita hitung nikmat-nikmat yang ada. Yang jelas pengertian rizki kata para ulama, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Jadi apapun yang kita manfaatkan itu semuanya rezeki. Waktu luang itu juga adalah rezeki. Namun biasanya kita lalai. Waktu luang yang ada dipakai biasanya apa? Nontonnya apa? Bapak-bapak sinetron. Bapak senang sinetron juga? Oh, bal-balan. Kalau sini gak senang bal-balan, tinju. Ya toh bapak. Hobinya tinju apa bal-balan? Biasanya tinju ya bapak-bapak ini. Apa orang BTV? Nah, kebanyakan kita memanfaatkan nikmat, waktu luang tadi habis sia-sia. Ada lagi sesuatu yang kita bisa ambil manfaat lagi. Tadi waktu luang. Kesehatan juga demikian. Sehat itu juga adalah rizki. Itu mau diganti dengan apapun tuh nggak bisa loh. Jantung yang berdetak terus. Ada yang orang jantungnya masalah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Ada yang paru-parunya juga masalah, butuh diobati. Maka kalau kita paru-parunya itu sehat, bisa menghirup oksigen dengan mudah, maka itu berarti juga kita dapat rizki. Dihitung susah sekali loh itu. Ada yang butuh obatnya mesti datang dari jauh untuk obati paru-parunya yang masalah. Ada di antara resepnya itu adalah hati unta. Itu bisa untuk obat penyakit paru-paru. Itu nggak ada loh di Gunung Kidul itu hati unta itu. Ya, nggak ada. Itu cuma ada di mana? Arab. Namun kalau di sana cuma harganya sak bungkus tuh 5 real. Namun itu obat yang mujarab untuk itu. Intinya kalau kita diberikan kesehatan, paru-paru kita itu baik, kita syukuri, jangan dirusak. Ada lagi bagian-bagian organ tubuh yang lainnya lagi, jaga itu baik-baik. Orang muslim tidak mencelakakan dirinya sendiri. La dharara wa la dirar. Kata Nabi SAW, jangan kamu celakakan dirimu sendiri, lalu engkau ambil manfaat, atau jangan engkau celakakan dirimu sendiri, engkau tidak dapat manfaat apa-apa. Rugikan orang lain. Berarti kita tidak boleh rugikan diri kita sendiri, tidak boleh rugikan orang lain. Orang muslim tidak mencelakakan dirinya sendiri, juga tidak mencelakakan orang lain. Ingat sifat orang muslim kayak itu. Jadi kalau dia celakakan orang lain, buat orang lain itu jadi batuk-batuk, buat orang lain jadi terganggu. Iki masalah apa iki ya? Buat orang lain jadi batuk-batuk iki apa ya?
Apa Pak? Ah, rokok katanya sehat. Hah? Lebih enak gula batu apa rokok? Hah? Bicara sama tukang rokok itu capek ya, guys. Dinasihati terus orang paham-paham. Sudah diberi rizki yang banyak kayak gitu nggak dimanfaatkan rizki yang ada tadi. Kalau rizki itu apa? Segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat. Berarti paru-parunya sehat juga itu adalah rizki. Dijaga rizki itu. Ini kaitannya dengan tubuh kita loh ini. Bisa jadi rizki pada anak-anak. Diberikan keturunan. Tambah lagi rizkinya anaknya jadi soleh-solehah. Gimana cara anaknya jadi soleh-solehah? Dididik. Didikan itu bisa jadi dari orang tuanya sendiri. Beri contoh pada anak dengan contoh yang baik. Bisa jadi dari lingkungan. Tahu anak itu ada yang mabuk, walaupun orang tuanya itu nggak jadi pemabuk, itu cuma gara-gara kancane loh. Betul apa betul? Di sekolahan pas SMA itu nggak kenal itu di rumah kayak gitu. Pas dia masuk di lingkungan yang jelek, akhirnya juga ikut-ikutan jadi mabuk. Lebih parah daripada itu narkoba. Ya, mudah-mudahan di Gunung Kidul itu selamat. Ini anak-anak kita dari narkoba juga. Ya, kalau mirasnya agak berat sekali. Ya, karena anak-anak muda kayak gitu. Mau diingatkan ya sulit. Kalau diberikan anak yang soleh, disyukuri. Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua dapat ngambil manfaat. Ya, ini rizki pada anak. Suami memiliki istri yang soleha, istri memiliki suami yang soleh, itu juga adalah rizki. Disyukuri apa adanya tadi. Dan lain-lain, begitu banyak sekali yang mesti kita syukuri, termasuk juga harta yang diberi. Namun ingat, rizki itu bukan seputar uang dan harta saja. Diperhatikan baik-baik nggih. Rizki itu bukan seputar uang dan harta. Karena kalau seperti itu terus, tidak ada bedanya kita dengan tiang kafir. Orang kafir juga dapat rizki loh. Namun rizki yang paling khusus, yang spesial untuk orang beriman, itu adalah selain untuk masalah fisik, badannya, harta tadi, rizki yang paling besar adalah diberikan nikmat iman dan Islam. Itu yang punya kemanfaatan yang sangat besar sekali. Makanya syukuri, alhamdulillah berada dalam keadaan Islam. Alhamdulillah kita bisa beriman. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Banyak loh yang wis ngerti, ada kajian, ada pengaosan di dekat rumahnya sendiri, namun nggak pernah berangkat. Wonten apa? Wonten apa? Wonten iki? Padahal keliling ini sudah keliling kemana-mana ngajinya ya toh? Ya, kajian juga sudah keliling kemana-mana, namun juga belum diberikan taufik dan hidayah. Alhamdulillah kita diberi taufik dan hidayah, disyukuri. Hadir ngaji di majelis ilmu juga disyukuri. Ya, ini nikmat yang lebih spesial lagi. Jadi nikmat itu ada yang umum, orang kafir dan orang beriman itu dapat nikmat tadi. Ada rizki yang sifatnya itu khusus, spesial untuk orang beriman, yaitu nikmat Islam, iman, dan ilmu. Islam, iman, dan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah rizki yang sangat-sangat spesial bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita lihat lagi keterangan penjelasan ayat. Ada dua makna. Dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Nah, kan tadi ada ayat yang bunyinya wa ma amilathu aydihim. Dan apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Satu maknanya
Makanan dan buah-buahan itu mereka usahakan dan mereka tanam. Harusnya disyukuri karena Allah mudahkan kita mendapatkan hasilnya. Kata ma di sini bermakna isim mausul yang berarti yang. Nah, jadi pada ayat wa ma amilat suaidihim, dan yang ia usahakan. Dan yang ia itu usahakan. Berarti kita punya sawah, tanam-tanaman yang ada dihasilkan, buah-buahan yang ada dihasilkan, semuanya itu usaha kita. Namun ingat, bisa tumbuh, bisa subur, bisa dapat hasil, itu karena nikmat Allah. Makanya di akhir ayat disebutkan afala yashkurun. Tidakkah kalian itu menjadi orang yang bersyukur? Makna yang kedua, makanan dan buah-buahan itu tidak diusahakan oleh tangan mereka begitu saja. Namun Allah yang mengizinkan makanan dan buah-buahan itu ada. Kata ma dalam ayat punya makna nafiyah, berarti tidak. Nah, kalau kata yang kedua di sini, pengertian yang kedua, wa ma amilat suaidihim, dan yang tidak mereka usahakan sendiri. Kita artikan ma di situ dengan tidak, dan yang tidak mereka usahakan sendiri. Jadi tanam-tanaman, buah-buahan yang kita panen tadi itu bukan usaha kita semata, namun rizki dari Allah. Allah yang mudahkan kita punya tanaman, Allah yang mudahkan kita punya buah-buahan. Karena kalau mau dibiarkan gitu saja, tanaman-tanaman ini biarkan saja, Allah kehendaki itu gagal panen, bisa gagal panen. Allah kehendaki hujan nggak turun-turun untuk menyuburkan tanaman tadi, nggak akan jadi dapat hasil panennya. Jadi semuanya tergantung pada nikmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan pada kita Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu bergantung pada usaha sendiri. Nggak boleh bergantung pada usaha sendiri. Kita cari sebab, silakan cari sebab. Namun jangan pasrahkan pada usaha itu saja. Namun pasrahkanlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias tawakal, pasrah pada Allah. Jangan kalau kerja, kalau cuma harap dari kerja saja nih, itu selalu rasa kurang terus. Namun ketika kita kerja, sudah usaha, kita pasrahkan pada Allah, walaupun diberikannya sedikit, pasti jadi hamba yang bersyukur. Dia syukuri tadi, alhamdulillah, 1 minggu cuma dapat 100.000. Cukup nopo? Cukup ibu-ibu? Kenane cukup 100.000. Kalau orang itu bisa pandai bersyukur, maka nantinya dia akan syukuri tadi. Soalnya suami harus bayar pipilan. Betul tak Bapak? Betul. Akhirnya bawa pulang ke rumah, ini Dek, Bu, sisa 100.000. Disyukuri nggak ibu-ibu? Wajib disyukuri. Itulah nikmatnya kalau ibu-ibu itu ngaji, nggak banyak protes di rumah. Jadi ibu-ibu nih, kenapa nggak banyak protes di rumah? Disuruh qanaah, nerimo. Nerimo apa? Nerimo pandung. Istri sudah nerimo apa belum Bapak? Wedi paling karo bojone ya. Istri sudah nerimo belum Pak? Enggak berani angkat suara ya Bapak. Ibu-ibu sudah nerimo? Katanya ngapusi. Tapi Bapak takut sama ini. Kayaknya Bapak ini ikatan suami takut istri ini kayaknya ini semuanya ini. Namun di sini diingatkan, bukan usaha kita dapat rezeki, itu Allah yang beri. Kita kadang usahanya pas-pasan, kerjanya biasa, alhamdulillah dapat rezeki melimpah. Ada yang kerjanya banting tulang dari subuh sampai subuh lagi, dapatnya cuma segitu saja.
Karena Allah yang beri rizki. Pasrahnya pada Allah. Bukan dari usaha kita. Jangan terlalu pede pada usaha sendiri. Pasrahkanlah pada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah katakan, siapa yang tawakal pada Allah, Allah lah yang nantinya akan beri kecukupan. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan, Ibnu Abbas dan Qatadah menyatakan bahwa semuanya itu dari rahmat Allah, bukan dari usaha, kekuatan, dan kerja keras manusia semata. Jadi itu bukan hasil kerja keras kita saja, namun semuanya itu adalah dari rahmat Allah. Makanya kita ada salah satu zikir ba'da sholat, kita baca ada bacaannya gini, la haula wa la quwata illa billah. La haula, tidak ada daya. Haul itu artinya penghalang. Wala quwata, kuwa itu artinya yang mendorong. Berarti satu, tidak ada yang menghalangi, kata Ibnu Abbas, dia menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata, tidak ada yang mendorong kita untuk ibadah kecuali illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita itu tercegah saking maksiat itu karena pertolongan Allah. Kita bisa kuat melakukan ibadah, didorong melakukan ibadah juga karena pertolongan Allah. Makanya zikir ini kita baca, la haula wala quwata illa billah. Itu ada ditemukan dalam salah satu bacaan zikir ba'da sholat. Nah, sekarang kita lihat pelajaran saking ayat. 1. Kita diberikan makanan dan buah-buahan semata-mata karena karunia Allah. Karena manusia jika bersatu mengeluarkan satu biji-bijian saja, ia tentu tidak mampu mengeluarkannya. Dia tidak bisa, tidak mampu mengeluarkannya. Karena manusia jika bersatu, ini semua ini yang ngaji ini bersatu. Keluarkan tanamannya tadi, keluarkan biji-bijian tadi dari tanaman yang sudah ditanam saja. Usaha sendiri. Tanpa ada pertolongan Allah nggak akan keluar. Padi yang sudah kita tanam, kita coba usaha bareng-bareng itu. Keluarkan sendiri coba hasilnya. Panennya keluarkan sendiri. Tanpa ada pertolongan dari Allah tidak akan keluar. Hujan juga demikian. Kita usaha sendiri, mau hujan itu turun pakai usaha apapun. Kalau Allah takdirkan hujan tidak turun, tidak akan turun. Kita banting tulang kerja keras. Namun kalau Allah katakan itu bukan rizkimu, maka itu bukan rizkimu. Semua itu atas kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapatkan makanan dan buah-buahan adalah nikmat dari Allah. Maka dapat hasil panen tadi disyukuri. Itu bagian dari nikmat Allah. Yang ketiga, wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian. Sekarang kita akan pahami syukur itu seperti apa. Kita lihat. Syukur bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah. Nah, kadang kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah sehat. Kadang kita diberi umur panjang, alhamdulillah umur panjang. Namun tolong di sini Bapak Ibu-ibu tidak perlu mensyukuri nikmat umur itu dengan tiup lilin dan buat kue ulang tahun. Mboten manfaat. Dan kurang kerjaan. Lilinnya mati, lampunya masih hidup. Dia nyalakan lilinnya, set, nyala kan? Setelah itu apa? Tiup. Kurang kerjaan nggak? Kurang kerjaan. Nggak ada, lampu masih hidup loh. Nyalakan lilinnya dinyalakan. Setelah itu tiup lagi. Nggak ada kerjaan coba. Tunggu lampu mati dulu baru nyalakan lilin. Iya kan? Betul apa betul? Dan rayakan seperti itu bukan gaweane tiang muslim, itu cuma budayane tiang kafir. Itu nggak ada itu di masa Kanjeng Nabi SAW. Punya putra-putra, punya putri-putri, beranjak umurnya 7 tahun, terus dibuatkan Khadijah buatkan kue ulang tahun sama tiup lilinnya. Nggak ada cerita itu. Pernah ada yang dengar ceritanya? Nabi buat kue ulang tahun.
sama tiup lilin? Atau simbah-simbah ini pakai tiup-tiup lilin juga? Waduh mbak, kurang kerjaan. Biasa saja gitu loh. Syukuri ya, syukuri sudah. Umur bertambah, ya kita harus sadari umur kita terbatas. Mana yang harus disadari adalah waktu kita juga berarti terbatas sudah. Ya, syukuri yang ada, syukur nikmat yang ada, nggak cukup tadi kita ucapkan alhamdulillah. Di sini nanti kita pelajari hakikatnya. Tidak perlu juga seperti itu kalau mensyukuri nikmat umur panjang. Dan tolong bapak ibu-ibu, nggak usah ngikuti yang ngetren, nggak usah ngikuti yang ada di TV-TV, nggak usah ngikuti para artis, nggak usah ngikuti selebriti, itu nggak paham semuanya. Kita cari apa yang nanti Allah ridhoi, bukan yang Allah murkai. Jadi nggak usah ikut tren-tren kayak begitu. Ya, akhirnya lihat di TV, wah Ustadz itu ada yang anaknya 2 tahun terus tiup lilinnya, kurang kerjaan, ngikuti juga boros. Coba kalau kita nggak ngikuti, coba ada nggak uang keluar? Nggak ada. Paling cuma dikomentari orang, kok ini anaknya ulang tahun, kok nggak dirayakannya, sudah. Ini anak saya kok kamu yang protes. Iya kan? Dan budaya seperti itu nggak perlu. Nggak ada manfaat sama sekali. Apakah dengan tiup lilin ada yang umurnya setelah itu tambah panjang? Ada yang yakin nanti umurnya nanti dikasih bonus, tiup lilin 1 kali berarti bonus 1 tahun? Tiup 2 kali nanti 2 tahun bonusnya? Nggak ada yang jamin. Ini urusan urusan Allah nanti untuk tentukan umur tadi. Paham Ji? Ini kalau jelaskan ini biar paham. Kok iki wong desa kok ikut budaya ulang tahun. Budaya apa tadi? Tiup lilin. Ya, nanti telangkan di rumah, nanti simbah pulang, terahkan sama anak putune, itu enggak perlu, mboten manfaat. Setelah itu lihat syukur yang tepat. Syukur yang tepat bukan hanya pandai mengucapkan alhamdulillah. Sudah semestinya syukur itu diwujudkan dalam amalan. Lihat, syukur yang paling penting, nikmat yang ada itu dimanfaatkan untuk beramal soleh. Kalau kita cuma ucapkan alhamdulillah, semua bisa nggak? Alhamdulillah, bisa semua ya. Namun setiap orang yang ucapkan alhamdulillah belum tentu sholat. Betul? Gampang lu alhamdulillah. Alhamdulillah aku entuk rezeki. Wes sholat urung. Ya kan? Belum tentu. Dia ucapkan alhamdulillah, baru saya dia ucapkan nih alhamdulillah dapat gaji ke-12. Maaf, ke-13. Ya, dapat gaji ke-13. Dia ucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Tanya balik lagi, sudah sholat Pak? Belum. Buktinya itu harus dengan amalan. Mana ibadahnya? Kalau tidak ada ibadahnya, ucapan alhamdulillah jadi tidak manfaat. Sampai ibadahnya itu ada. Coba perhatikan perkataan Ibnul Qayyim. Coba perhatikan ibarat syukur yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang artinya syukur itu dengan hati, dengan tunduk dan merasa tenang. Syukur itu dengan lisan, dengan memuji dan mengakui. Syukur itu dengan anggota badan, yaitu dengan taat dan patuh pada Allah. Lihat, asyukru yakun, syukur itu dengan 3 hal. Ingat 3 ini baik-baik, Ji. Yang pertama, bil qalbi, dengan hati. Yaitu bentuknya apa? Khudu'an wastikanatan, merasa tunduk dan tenang. Yang pertama bersyukur dengan apa? Hati. Kemudian yang kedua, wabil lisani, dengan lisan. Bentuknya apa? Sana'an wa'tirafan, memuji Allah dan mengakui nikmat Allah. Memujinya bagaimana? Ucapkanlah alhamdulillah. Coba alhamdulillah. Terus yang ketiga, wabil jawarih, yaitu dengan anggota badan. Apa bentuknya? Ta'atan wan qiyadan, yaitu taat, patuh
waktu jalani ibadah. Apa bentuknya berarti? Ibadah yang paling penting apa? Sholat. Maka bentuknya dia wujudkan nikmat tadi menjalankan sholat. Berarti kalau tidak diwujudkan dengan sholat, berarti tidak disebut bersyukur. Makanya kita diperintahkan sholat itu 5 waktu dalam sehari. Karena nikmat itu diberi terus. Dan itu lebih dari 5 waktu yang kita kerjakan. Namun Allah hanya menyuruh kita mensyukurinya dengan 5 waktu sholat. Kita mensyukurinya hanya dengan 5 waktu sholat saja. Terus yang berikutnya lagi, seorang yang dikenal zuhud. Seorang yang dikenal zuhud di masa silam yaitu Abu Hazim berkata, yang artinya siapa saja yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan anggota badan lainnya, itu seperti seseorang yang mengenakan pakaian. Ia ambil ujung pakaian saja, tidak ia kenakan seluruhnya. Maka pakaian tersebut tidaklah manfaat untuknya untuk melindungi dirinya dari dingin, panas, salju, dan hujan. Lihat kata Abu Hazim, ulama yang dikenal zuhud, sangat hati-hati sekali. Dan dia lebih memperhatikan akhirat daripada dunianya. Ia katakan seperti ini, syukur itu wa amma man syakara bilisanihi, siapa yang bersyukur cuma lewat ucapannya saja, dia ucapkan alhamdulillah, wa lam yashkur bi jami' a'dha'ihi, namun dia tidak bersyukur dengan anggota badannya, alias dia itu cuma ucapkan alhamdulillah namun tidak sholat. Apa yang terjadi di sini? Famasaluhu kamisli rajulin, permisalannya itu seperti seseorang yang lahu kisaun, yang punya pakaian, punya baju kayak gini loh. Baju ini dilepas tadi, dia cuma nempel saja ujung pakaian di badannya, ujungnya saja, nggak dia pakai, cuma taruh ujungnya saja di badannya. Maka ada dingin, ada air, ada salju, ada panas, tidak bisa ia terlindung dari hal-hal itu. Berarti ucapan alhamdulillahnya jadi tidak manfaat. Manfaatnya bagaimana? Diwujudkan nikmat-nikmat tadi dalam amalan ibadah. Tidak diwujudkan dalam amalan ibadah, maka tidak manfaat apa-apa. Intinya itu pada amalan tadi. Lalu bersyukur berarti meninggalkan maksiat. Bersyukur berarti meninggalkan maksiat. Syukur akan terus menambah nikmat dan membuat nikmat itu terus ada. Hakikat syukur adalah melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Mukhallad bin Al-Husain mengatakan, asyukru tarkul ma'asi. Syukur adalah dengan meninggalkan maksiat. Syukur bentuknya adalah meninggalkan maksiat. Jadi kalau dia itu jalankan maksiat terus, berarti orang tersebut tidak bersyukur. Terus Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Abdullah bin Saleh. Ia berkata bahwa telah menceritakan padanya Abu Zuhair Yahya bin Atarid Al-Quraisy dari bapaknya. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah tidak mengaruniakan syukur pada hamba dan sulit sekali ia mendapatkan tambahan nikmat setelah itu. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, jika kalian mau bersyukur maka aku sungguh akan menambah nikmat bagi kalian. Lihat disebutkan tadi, Allah tidak mengaruniakan syukur pada hamba dan sulit sekali ia mendapatkan tambahan nikmat setelah itu. Karena Allah tak katakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu mau bersyukur, maka akan ditambah nikmat bagi kalian. Berarti konsekuensi dari syukur atau balasan dari syukur ditambahkan nikmat lagi. Dia bersyukur lagi ditambahkan nikmat lagi. Seterusnya seperti itu. Kemudian Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jika seseorang tidak mensyukurinya, maka nikmat tersebut berbalik jadi siksa.
Jika seorang tidak mensyukurinya, maka nikmat tersebut berbalik jadi siksa. Terus Ibnul Qayyim berkata. Ibnul Qayyim berkata, oleh karenanya orang yang bersyukur disebut hafid, orang yang menjaga nikmat. Karena ia benar-benar nikmat itu terus ada dan menjaganya tidak sampai hilang. Karena nikmat itu terus ada dan ia terus menjaganya tidak sampai hilang. Karena kalau dia syukuri, Allah tambah nikmat lagi. Dia syukuri lagi, Allah tambah nikmat lagi. Maka nikmatnya nggak akan pernah hilang karena dia pandai bersyukur. Terus nikmat bisa berubah menjadi musibah. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Kathir berkata, sebagai penduduk Hijaz berkata, Abu Hazim mengatakan yang artinya, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah itu hanyalah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, yang tidak mendekatkan seorang pada Allah, maka itu bukanlah nikmat, namun itu adalah baliyah. Baliyah itu adalah musibah. Jadi hati-hati, kita dapat nikmat kok malah digunakan untuk maksiat, malah ini bukan jadi nikmat, malah jadi musibah. Terus yang terakhir, jangan sampai menjadi hamba yang kanut. Jangan sampai menjadi hamba yang kanud. Kita lihat apa yang dimaksud di sini. Allah mencela orang yang disebut kanut, yaitu yang tidak mensyukuri nikmat. Mengenai ayat innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan mengenai ayat ini, orang yang kanut adalah orang yang terus-menerus menghitung musibah demi musibah, lantas melupakan berbagai nikmat yang telah Allah beri. Ya, lihat. Apa yang disebut kanut pada ayat surat Al-Adiyat ayat ke-6 tadi? Innal insana li rabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia. Ini digunakan 3 takkid. Kalau istilah ilmu bahasa Arab itu ada takkid, penguatan makna. Sesungguhnya di sini dalam ayat ini ada 3 kali disebutkan. Inna, ini yang pertama. Innal insana, sesungguhnya manusia. Li rabbihi, pada Rabbnya. Lakanut, ada dua. Lakanutlah yang di awal, ini adalah takkid juga, penguatan makna. Jadi diulang 2 kali, menunjukkan bahwasanya manusia itu benar-benar ingkar. Atau disebutkan dalam ayat ini dengan istilah apa? Kanud. Apa yang dimaksudkan dengan kanud? Tadi kata Al-Hasan Al-Basri, ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Yang dimaksudkan dengan kanud itu adalah orang yang cuma hitung musibahnya terus. Dia hitung musibahnya 1, saya dapat musibah ini, 2, dapat musibah ini, 3, dapat musibah ini. Namun nggak pernah menghitung nikmat-nikmat yang ada. Dia melupakan nikmat. Dan inilah asalnya kita. Kita itu kalau susah, hitung susahnya terus. Namun kalau dapat nikmat, nikmat nggak pernah kita hitung. Betul? Kita dapat musibah, hitung itu musibah tadi. Dihitung, wah saya kemarin masuk rumah sakit itu sekian. Wah saya itu kena kecelakaan ini sekian. Wah 1 tahun ini saya kena ini dan macam-macam. Namun kalau nikmat nggak pernah dia hitung. Itulah yang disebut apa? Orang yang lupakan nikmat. Ya, orang yang lupakan nikmat yang ada, taunya pada dirinya musibah terus. Dan musibah itulah yang dia ingat-ingat, yang dia itu hitung, dan nikmat nggak pernah dia ingat, nggak pernah dia syukuri. Itu yang dimaksud dalam ayat innal insana li rabbihi lakanud. Kemudian Ibnul Qayyim jelaskan lagi. Ini perhatikan, ini ibu-ibu tolong perhatikan yang terakhir ini. Ini untuk ibu-ibu ini. Terus karenanya Nabi SAW mengabarkan bahwa kebanyakan wanita menjadi penduduk neraka karena sifat di atas. Karena sifat apa berarti tadi? Kanut. Kanut tadi artinya apa? Tidak mensyukuri nikmat. Kok bisa pada ibu-ibu? Coba nanti lihat dulu, jangan protes loh ibu-ibu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Nah, ibu-ibu itu kalau dapat nikmat senang sekali. Pas satu kali suaminya nggak punya, maka dia akan mengatakan di sini kata Nabi SAW, ma ra'aitu minka khairan qattun. Aku tidaklah pernah melihat suamiku itu berbuat baik sama sekali, alias pelit. Betul ibu-ibu? Kebaikan diberikan selama setahun ini. Lau ahsanta ila ihdahunna dhahra. Kata Nabi SAW, coba kamu buat baik pada istrimu itu setahun itu. Kasih baik terus ini. 1 bulan 30 hari lah kita taruh ya. Dikali 12, 360 hari. Terus diberikan kebaikan. Satu kali nggak diberi. Nanti kalimat ini yang keluar. Bahasa Arabnya itu, ma ra'aitu khairan qattun. Saya nggak pernah lihat suamiku itu baik padaku. Padahal kemarin itu minta gelang diberi, minta Android diberi, minta gamis diberi, terakhir minta motor. Pas lagi nggak bisa, maka disebut wah suamiku itu pelit banget. Ditambahkan kalimat seperti ini, padahal tadi kebaikannya itu banyak yang diberi, namun satu kali tidak diberi, tidak disyukuri. Ini kata Ibnul Qayyim sifatnya sama dengan kanut tadi, yaitu innal insana li rabbihi lakanud. Ini ya kalimat selanjutnya. Kalau tidak mensyukuri pemberian suami saja hukumannya seperti ini, yaitu apa? Dikatakan diancam neraka. Karena kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara sifat kanut tadi. Terus? Padahal hakikatnya nikmat tersebut juga berasal dari Allah. Bagaimana lagi jika kita enggan bersyukur atas nikmat Allah sama sekali? Nah, bagaimana lagi kalau ada orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah sama sekali? Kalau tadi pemberian suami saja tidak bisa disyukuri, ya, ini sama juga kalau pemberian dari Allah tidak disyukuri walaupun itu sedikit. Maka ini lebih parah kalau dibandingkan dengan tidak mau mensyukuri pemberian suami tadi. Ya, ini yang kita bahas tentang masalah syukur tadi. Mungkin kita jadi hamba yang bersyukur, terus ditambahkan rizki lah nikmat, dan terus dijauhkan dari musibah, dan dijauhkan juga dari sifat kanut yang terus menghitung musibah dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, monggo jika ada pertanyaan. Kalau pertanyaan kirim ke nomor apa Pak Parji, coba disebut nomornya aja. Karena banyak yang dengar dari rumah. 081 Sebentar. 228 081 228 185 131 081 228 185 131. Itu kalau mau tanya lewat situ bisa. Ayo monggo jika ada yang ingin bertanya langsung. Ada? Ibu-ibu ada yang nanya langsung?
Bapak-bapak, wonten Pak? Nggih. 1. Ibu-ibu wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya untuk tentang ujub. Pernah membaca ujub itu akan menyirnakan amalan yang kita jalani. Maksud dari ujub itu apa, Pak Ustadz? Ujub itu takjub. Takjub itu artinya apa ya bahasa Jawa nih ya? Ya, gumun ya bisa, namun di sini dia itu takjub pada amalannya sendiri. Dia itu merasa sombong dengan amalannya sendiri, melupakan bahwasanya nikmat tadi itu datang dari Allah. Dia melupakan nikmat tadi itu datang dari Allah. Dia ujub dengan amalannya sendiri. Kalau orang itu beramal lantas merasa sombong dengan amalannya sendiri, amalannya jadi hancur. Sama seperti orang itu juga memamerkan amalannya biar dipuji orang juga amalannya jadi hancur. Jadi yang menghancurkan amalan yang pertama riya, cari pujian dari amal tadi. Yang kedua ujub. Ini juga dapat menghancurkan amalan. Jadi terus kalau kita beramal bagaimana? Syukuri Allah yang beri taufik pada kita, kita bisa beramal, bukan usaha kita sendiri. Kalau timbul ujub, merasa di atas dan merasa sombong dengan amalannya, amalannya jadi hancur gara-gara sifat ujub tadi. Baik, ada lagi? Ibu-ibu tak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang akan kami tanyakan di sini. Yang pertama masalah sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak dan qashar ini tentu rukhsah dari Allah. Yang saya tanyakan di sini, kapan kita boleh menjamak sholat dan kapan kita boleh mengqashar sholat? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada titipan pertanyaan. Ada orang tua yang sudah kehilangan anaknya, artinya anaknya sudah meninggal. Kalau dia kepingin anaknya itu mendapatkan pahala yang terus-menerus, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya tersebut, Ustaz? Apakah amalan atau mungkin juga doa atau mungkin banyak sedekah seperti itu? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bu ini sudah punya buku 50 doa? Sudah. Nanti lihat di halaman terakhir. Nanti di situ ada amalan dari anak pada orang tua. Itu bisa dijadikan juga amalan dari orang tua pada anak. Di antaranya di situ disebut 1, mendoakan. Didoakan terus untuk anak tadi yang sudah meninggal dunia. 2, mintakan ampun untuknya. 3, sedekah. Sedekah atas nama anak tadi. Maka nanti jadi amal jariyah juga, amal yang terus mengalir padanya. Yang keempat, penuhi janjinya. Kalau janji yang di sini sifatnya mubah, tidak ada masalah, maka boleh dipenuhi. Kemudian yang kelima berarti buat baik dengan orang-orang yang menjadi teman dekatnya. Orang-orang yang menjadi teman dekatnya. Maka dengan 5 hal ini nanti bisa membantu. Kalau doanya umum seperti doa untuk anak dari orang tua. Ya, doa untuk anak dari orang tua, dan banyak-banyak minta ampunan juga untuknya supaya kesalahan-kesalahannya itu diampuni. Ya, itu yang bisa dilakukan. Terus yang pertama,
tadi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak disebut jamak itu artinya menggabungkan. Jamak disebut jamak itu artinya menggabungkan, yaitu menggabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu. Apa yang digabungkan di sini sepakat para ulama cuma berlaku untuk 4 sholat saja. Yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat asar. Bisa digabungkan di waktu zuhur atau di waktu asar. Kemudian yang ketiga dan keempat sholat maghrib dan sholat isya. Bisa digabungkan di waktu maghrib atau digabungkan di waktu isya. Kalau digabungkan di waktu pertama namanya jamak takdim. Namanya jamak takdim. Kalau digabungkan di waktu kedua namanya jamak takhir. Takdim itu artinya didahulukan. Takhir itu artinya diundur. Ada istilah jamak takdim berarti sholatnya yang dua ini digabungkan di satu waktu di awal waktu. Kalau jamak takhir berarti diundur di akhir waktu. Nah, untuk aturannya ini nanti disebutkan secara lebih lengkap dalam pembahasan ulama mazhab. Di antara syarat untuk jamak takdim, 1 tawali, 2 tertib. 1 tawali yaitu antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Yang kedua tertib, kerjakan sholat yang pertama dulu baru kerjakan sholat yang kedua. Berarti kalau kita jamak takdim sholat zuhur lat ngasar, setelah jenengan sholat zuhur langsung setelah itu bangkit lagi kemudian sholat ngasar. Nggak boleh ngobrol dulu sak jam, ya terus wah saya mau jamak takdim dulu, oh nggak bisa. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Kalau dia mau jamak takdim lagi berarti dia ulang sholat zuhurnya baru dia majukan sholat asarnya di situ setelah dia kerjakan sholat zuhur. Itu syarat. Kemudian tertib itu artinya apa? Kerjakan sholat yang pertama dulu, baru kerjakan sholat yang kedua. Zuhur dulu, baru kemudian sholat ngasar. Namun kalau untuk jamak takhir tidak disyaratkan tawali dan tidak disyaratkan tertib. Tidak disyaratkan tadi mesti nggak ada jeda di situ, tidak disyaratkan seperti itu. Misalnya saya kerjakan zuhur dan asar di waktu asar. Tidak mesti beberapa menit, beberapa waktu langsung bangkit lagi untuk sholat asarnya, enggak. Juga tidak disyaratkan berurutan. Boleh kerjakan kalau untuk jamak takhir boleh kerjakan zuhur dulu baru asar atau dibalik. Asar dulu baru zuhur. Itu seperti dijelaskan oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dalam kitabnya Matan Safinatin Najah. Ya, ini salah satu pembahasan dalam fikih Syafi'i. Itu namanya jamak. Terus kapan kita melakukan jamak? Ini ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. 1. Safar. Melakukan perjalanan jauh. Nanti saya jelaskan ketika kita bahas qashar nanti. 2. Ketika turun hujan yang menyulitkan. Kalau gerimis sulit apa mboten? Mboten, biasa. Malah kalau gerimis senang-senang aja dia ke masjid. Ya. Namun kalau hujannya deras, hujannya itu membawa kesulitan. Kalau di dalam kitab-kitab klasik para ulama disebut hujan tadi itu kalau kita tanpa pakai payung keluar rumah, bajunya itu sampai ke masjid basah kuyup sehingga tidak pantas lagi dia rasa digunakan untuk sholat. Kalau hujannya seperti itu berarti boleh ambil keringanan untuk jamak. Namun cuma dilakukan di masjid dengan imam tetap. Kalau Pak Imam nggak sholat jamak, yang nggak boleh jamaahnya itu sholat
jamak. Dan tidak boleh berarti dilakukan di rumah. Kalau dilakukan di rumah, apa kesulitannya? Nggak ada kan? Nggak ada. Contoh lagi misalnya jamak ketika sakit. Boleh? Jamak ketika sakit. Dia sulit kerjakan sholat di masing-masing waktu. Yang kedua, qashar sholat. Qashar sholat ini artinya qashar itu meringkas. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang berapa rakaat? 4. Berarti sholat apa? Zuhur, ngasar, isya. Berarti sholat maghrib kalian subuh enggak? Cuma sholat zuhur, ngasar, isya. 3 sholat ini. Sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Kapan dilakukan sholat qashar ini? Cuma satu keadaan, yaitu saat safar. Safarnya kemana? Kalau sudah keluar kota, nempuh perjalanan 85 km. KM ini apa? Nah, kalau dari Panggang sampai Jogja sudah sampai 85? Belum. Berarti belum. Jumhur dan termasuk ulama Syafi'iyah pakai patokan ini. Dan ingat batasannya, kalau keluar kota, jenengan pergi ke Rongkop sana, bolak-balik, itu sudah lebih dari 85. Dari Panggang itu sampai Rongkop itu sudah 50 kilo loh. Balik lagi sini sudah 100 kilo. Belum disebut safar karena masih apa? Belum keluar dari batas kota. Berarti ketika pergi ke Adi Sucipto. Adi Sucipto lagi apa? Bandara. Enggak usahlah, kereta saja ya. Kereta di mana berarti? Lempuyangan. Ya, atau Tugulah ya. Di Tugu sana. Ketika keretanya sudah keluar dari Jogja, nah itu baru dihitung sudah safar. Kalau masih di dalam, belum. Ya, mau putar-putar relnya berapa kali, situ sampai 85 pun belum. Sampai keluar Jogja. Sudah? Ya, jadi qashar sholat ini ada ditemukan saat safar, telah menempuh perjalanan 85 km, atau menurut anggapan masyarakat itu sudah disebut safar dan keluar dari batas kota. Berarti kalau tindak umroh boleh nggak qashar sholat? Boleh. Dan dia boleh sekalian jamak. Jadinya jamak qashar. Misalnya ketemu dengan sholat zuhur lan ngasar. Ya, zuhur lan ngasar. Bertemunya di pesawat. Kalau mau turun pesawat nggak turun-turun, nanti 9 jam dulu baru turun. Maka apa yang dilakukan? Zuhur dan asarnya dia lakukan di pesawat. Ya, karena 9 jam lagi itu baru turun. Dan itu sudah habis zuhur dan asar, berarti dilakukan di pesawat. Cara melakukannya bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau mampu berdiri ya berdiri. Kalau di Indonesia belum ada musolah dalam pesawat. Kalau di Arab sana ada pesawat Saudi Airlines itu punya musolah dalam pesawat. Ya, orang Arab itu masih mengorbankan kursi yang ada dijadikan tempat sholat. Orang Indonesia belum mau, masih banyak perhitungan. Karena kalau itu dipakai musola, berarti dia menghapus sekitar 12 kursi. 12 kursi, satu penumpang misalnya 10 juta, berarti 120 juta. Hitung-hitungan.
orang Arab nggak pakai kayak gitu karena cari berkah. Makanya ada musola dalam pesawat. Ya, jadi pesawatnya itu Airbus yang besar, dalamnya itu ada musola. Nggak ada di Garuda dan yang lainnya itu nggak ada. Ya, nggak ada itu. Kalau kafe mungkin ada. Kalau musola, wah, tanya aja sama Indonesia. Ya, sedikit pertanyaan. Sudah? Baik. Ya. Tadi sebentar. Tadi sampai mana tadi? Nah, maka lakukan tadi sholat semampunya. Berarti zuhur dan asar, lakukan sholat zuhurnya itu 2 rakaat. Setelah itu asarnya 2 rakaat. Sudah itu namanya jamak lan qashar. Jadi niatannya jamak qashar. Ya, zuhurnya 2 rakaat salam, asarnya 2 rakaat kemudian salam. Ya. Dan yang lainnya nanti kapan-kapan. Kalau sudah numpak pesawat baru nanti saya ajarkan. Ya. Baik, lanjut. Ya, ada seseorang bertanya melalui WhatsApp. Ada berapa pertanyaan lewat WhatsApp? 16. Ya itu sudah mewakili semua itu. Ayo baca, Pak. Ya, yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ada di rumah mendengarkan radio. Mau tanya, bagaimana cara menghormati tamu ataupun memuliakan tamu, dan bagaimana cara yang terbaik memuliakan tamu? Terima kasih. Memuliakan tamu. Ini menurut orang Jawa atau orang Arab? Ini cuma tulisan seperti ini. Nah, baik. Kalau menurut orang Arab itu disambut tamu tadi itu dengan bi'ijlin samin, kambing. Kambing bakar berarti. Jadi apa itu kalau sini? Sate. Nah, pernah kasih sate? Nah, belum kan? Namun ini tamunya datang baru dia potong itu kambingnya. Berarti kalau tamunya datang terus setiap hari ya siap-siap aja. Namun kebiasaan orang Arab seperti itu. Seperti cerita hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ketika tamu-tamu Nabi Ibrahim itu datang, isdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamunya itu ucapkan salam. Qalu salamun, kemudian dia balas salamnya. Baru cerita itu dilanjutkan. Di situ disambut dengan bi'ijlin samin, dengan anak kambing. Berarti kambing muda ya? Iya. Wah, enak banget loh jadi sate. Bisa jadi tongseng juga ya? Tongseng. Itu menurut orang Arab. Terus kita nyambut tamu itu bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Muliakanlah tamunya. Di sini kalimatnya falyukrim dhaifahu, kalimatnya umum. Berarti setiap orang punya cara masing-masing untuk memuliakan tamu. Kalau kita cuma dengan biasa-biasa karena tamunya cuma sebentar, cuma bawa keluar teh sama apa? Snack, cukup berarti. Kalau ada tamunya istimewa, mau disambut lebih lagi, tadi potong kambing untuk nyambut tamu istimewa, boleh. Jadi kadang kita menyesuaikan dengan keadaan kita dan juga keadaan tamu yang datang. Jadi tergantung masing-masing tempat dan setiap orang punya cara masing-masing untuk memuliakan tamu. Yang berikutnya. Iya. Selanjutnya, bagaimana hukumnya bila kita bayar pajak kendaraan dari bunga tabungan di bank? Baik, tidak boleh. Bunga tabungan riba. Riba tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Ribanya itu dikeluarkan, sedangkan untuk bayar pajak pakai uang sendiri. Apakah tetap bayar pajak? Wajib.
Dalilnya apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Kalau ulil amri perintahkan untuk bayar pajak, berarti bayar pajak. Namun tidak diambil dari bunga bank. Karena bunga bank tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga. Ya. Doa makan. Allahumma barik lana dan seterusnya. Apakah hadisnya dhaif Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Disebutkan oleh Imam Nawawi doa ini dalam kitabnya Al-Azkar, namun para ulama simpulkan hadisnya dhaif. Terus hadis yang sahih bagaimana? Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang gulam, anak kecil, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi katakan 3 nasihat pada anak ini. Samillah, sebutlah bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan yang di dekatmu. Apa yang dimaksudkan makan di dekatmu? Bapak kan, ibu-ibu kan biasanya nyambel bareng. Nah, itu kan biasanya satu nampan gede. Nah, ketika makan, kan ini jatahnya sebelah sini. Jangan ambil punya orang di sana. Wa kul mimma yalik, makan yang di dekatmu, bukan punya orang. 3 hal disebut. Bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan yang di dekatmu. Berarti baca bismillah tadi yang paling sederhana. Kalau lupa, baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu kalau lupa baca bismillah. Dan ini diperintahkan ketika makan. Selesainya baca apa? Alhamdulillah sudah cukup. Mau yang panjang lagi? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa Bapak baca apa? Alhamdulillah. Ada biasanya diajarkan ke anak-anak. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadisnya dhaif. Yang tepat tadi alhamdulillah saja atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, itu yang diajarkan. Atau gampangnya alhamdulillah, mulainya bismillah, rampungnya alhamdulillah. Terus. Iya. Bagaimana Ustadz menanggapi rektor yang melarang cadar di kampusnya? Rektor yang melarang cadar di kampusnya. Ya, rektornya kurang kerjaan saja. Ya, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Ya, kok kampus Islam masih mending, makanya kalau kuliah itu masuk UGM saja. Daripada masuk Universitas Islam, mendingan masuk UGM. Anak-anaknya lebih baik-baik. Bajunya nggak seksi-seksi. Ya. Penampilannya lebih syar'i. Ya, daripada masuk situ dilarang-larang segala seperti itu. Uang orang-orang yang pakai cadar juga banyak yang pinter-pinter. Kenapa dilarang kayak gitu? Enggak pakai standar yang benar. Kalau bilang itu ya bahaya dan dituduh teroris, wong ada yang pakai baju seksi juga maksiatnya lebih banyak daripada yang pakai cadar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Terus berikutnya. Ya. Gimana kalau ada caleg DPR yang mau dipilih disuruh bangun masjid? Enggak usah campur-campur bangun masjid dengan politik. Titik. Wis. Lanjut lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya dipaksa masyarakat kami ikut percaya tentang upacara 7 harian, 40 harian dan seterusnya? Baik.
tinggal dakwahnya pelan-pelan, mesti sabar karena masyarakatnya masih awam, belum paham. Sehingga jenengan ngaji, kalau sudah ngaji yang benar, dakwahi masyarakat dengan baik. Jangan terlalu banyak nyalahkan karena masyarakat masih belum paham. Oh, ngaji saja itu setahun sekali, gimana mau bisa paham? Maka tugas kita itu nambah ilmu, nanti ngajak yang belum ngaji biar jadi paham, sehingga tinggalkan nantinya akhirnya meninggalkan yang tidak ada tuntunan tadi. Terus ya Pak Ustadz, dulu saya tinggal di Jakarta. Di sana ada kajian rutin yang diisi oleh seseorang yang ustadz yang lain. Kemudian ustadz tetangga saya sholawatan dengan rebana. Apakah saya harus ikut? Karena kalau tidak ikut kita akan terasa asing dan dianggap sesat. baik, kalau nggak ikut lebih baik. Sholawat cukup sholawat saja, nggak perlu pakai tambah-tambahan, nggak perlu pakai nada-nada tertentu. Sudah baca setiap kali sholat kita baca sholawat Ibrahimiyah, itu sholawat yang paling afdol. Gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kira-kira Bapak Ibu sholawat terus nggak tiap hari? Kalau nggak sholawat berarti nah, wis paham. Sudah, yang berikutnya dua lagi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang yang ingin mengadakan makan malam tetapi sama sekali mereka tidak teringat, artinya lupa? Itu termasuk ada anjuran atau tuntunan? Apa itu? Ulang lagi. Makan, bagaimana kalau seandainya kami makan kemudian mereka tidak melakukan tata cara untuk makan? Makan tersebut apakah bisa bermanfaat bagi tubuh? Baik. Semakin ikuti tuntunan, semakin manfaat makannya. Berarti di sini perlu belajar, dan yang paling penting tadi biar dapat berkah, makannya diawali bismillah lalu ditutup dengan alhamdulillah. Satu lagi. Ya, Pak Ustadz mau tanya, bagaimana hukumnya minum susu kuda? Boleh. Ya. Ada lagi yang lain? Tadi sudah boleh itu susu kuda. Iya. Iya. Yang lainnya ada lagi? Habis? Sudah habis. Sudah habis? Sudah. Baik, alhamdulillah. Ya, demikian. Ya, susu kuda boleh ya? Susu unta juga boleh. Setiap hewan yang itu halal dimakan, kalau menghasilkan sesuatu seperti susu, maka susunya jadi halal. Susu sapi halal mboten? Halal. Sudah. Setiap hewan yang menghasilkan sesuatu dari badannya dan hewan ini halal dimakan, maka yang dihasilkan itu jadi halal. Ya, maka yang dihasilkan itu jadi halal. Baik, saya rasa sekian. Dan bapak-bapak yang ingin daftar ini tanggal 16, 17, 18 Maret ini wonten kajian kelanjutan kajian takmir. Yang mau daftar, daftar ke Mas Rudi untuk ikuti kajian. Enggak daftar enggak boleh ikut. Ya, ini harus kejam ini di sini. Karena nanti kalau enggak daftar kita enggak tahu yang datang berapa, porsi makannya gimana, yang kebutuhan tempat bagaimana kita enggak tahu. Maka wajib daftar. 16 sampai 18 Maret ini, Jumat itu tanggal merah. Sabtunya itu bapak-bapak yang PNS libur. 18 itu Ahad. Ahad Pahing. Ya, 16, 17, 18 ya, 3 hari ini. Kalau mau daftar full dari Jumat pagi sampai Ahad siang, ngikuti kajian tauhid lanjutan dari sudah 18 video, nanti akan ada di Rumah Esot TV, itu bisa dilihat, dan ini kelanjutannya. Nanti insya Allah kalau kita bisa rampungkan, mudah-mudahan bisa selesai dalam 3 hari tadi. Ya, bawa buku kitab tauhid, namun wajib daftar. Ya. Satu masjid tidak dibatasi. Namun dimohon yang daftar tidak boleh nggak datang. Ya, berikutnya nggak akan diundang lagi. Karena jenengan sudah daftar berarti kita sudah siapkan jatah untuk makan. Kok nggak datang? Mubazir.
Paham ya? Jadi kalau memang nggak ada kepastian untuk hadir, nggak usah daftar. Ya, tunggu daftar, tunggu punya kepastian dulu. Tanggal 16 itu pas tanggal merah, 17 itu Sabtunya, 18 itu Ahad Pahing. Pun ya? Sampun? Ya, cukup. Dan pengumuman yang lainnya untuk masalah kajian nanti saya akan umumkan berikutnya nanti di grup WhatsApp. Demikian kita cukupkan dan insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan Kamis depan, malam Kamis depan dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab Fadilah Amal. Demikian kita tutup, kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.